yang licik-licik ini Anda akan berhadapan suatu waktu seluruh kaum muslimin yang mayoritas ini akan menyatakan sikap secara bukan hanya secara omongan, bukan hanya secara hati, mungkin kita akan bergerak. Kami akan menolak apapun arahan Anda karena Anda berbohong dan Anda zalim dengan umat Islam. Jadi kalau ditanyakan kemungkinan terjadinya konflik itu sangat besar karena bagaimana komunitas mayoritas diperlakukan terus-menerus secara tidak adil, nggak boleh dihalangi, ditangkap, bahkan fenomena di penjaranya Habib Rizik kan sebuah tanda tanya besar karena kesalahan beliau kalau mau dinisbatkan kepada yang lain kan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dengan sesi dibacain berita. Pastinya kita ingin ada berita yang breaking news dan mungkin berita yang bisa membuat kita memiliki kesadaran untuk mendapatkan informasi yang halal, informasi yang akurat, yang valid, dan punya rasa keadilan informasi. Ada apa nih, Bung Kameramen? Begini, Bung Alfian. Biasanya saya yang suka seneng gitu ngeliat Bung Alfian panas dengan suatu berita, tapi kali ini saya yang panas nih Bung Alfian sama berita-beritanya. Jadi beritanya ini ada dari Kompas dan dari CNN.com, Bung Alfian. Pertama dari Kompas dulu, saya baca judulnya dulu Bung Alfian. Kompas.com, arahan Jokowi, tak ada penyekatan saat libur Natal dan Tahun Baru. Itu Kamis 18 November 2021. Kemudian berita pembandingnya dari CNNindonesia.com pada 18 Juli 2021. Sebanyak 1038 lokasi penyekatan tetap berlaku saat Idul Adha. Wah, gimana Bung Alfian sebagai mubalek melihat diskriminasinya seperti ini Bung Alfian. Jadi kalau Natal tidak disekat gitu ya, tapi kalau Idul Adha, Idul Fitri itu ada penyekatan Bung Alfian. Kita akan coba mencatatkan beberapa tindakan-tindakan yang melukai rasa keberagamaan kita. Iya. Oke, soal penyekatan nanti kita ulas. Kita secara singkat mencoba mengomentari digesernya Tahun Baru Islam, digesernya Maulid Nabi. Ini merupakan catatan. Hei kalian, semena-mena kalian kepada umat Islam, kalian akan berhadapan dengan sejarah yang akan juga dibuat oleh kita umat Islam. Nah, kembali kepada persoalan menyekat ya. Ini merupakan sebuah ketidakadilan dan merupakan ekspresi daripada tirani minoritas. Yep. Sebagai seorang presiden, mestinya Pak Jokowi juga berhitung. Dia punya rakyat itu bukan hanya orang Kristen saja, orang Muslim juga rakyat dia. Malah kita bertanya sebetulnya dia Muslim atau bukan. Kalau dia cara bersikap seperti itu, kalau dia mempunyai rasa iman yang sama, dia mesti punya pembelaan. Yep. Nah, 1038 sekat di saat Idul Adha. Mari kita dudukan persoalan. Dengan alasan umat Islam mayoritas, secara logika praktek historis, bahwa yang namanya tanggal 25 Desember atau nanti akan langsung bertemu dengan 1 Januari, itu biasanya tingkat kerumunan, tingkat mobilitas manusia jauh lebih banyak daripada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Karena orang yang memperingati tahun baruan itu faktanya secara sosiologi dan tradisi keindonesiaan kita itu bergabunglah seluruh orang yang beragama apapun. Artinya justru penyekatan itu menurut logika untuk membatasi daripada kerumunan itu harus mungkin bukan 1038, mungkin bisa jadi 130.000 sekat. Karena itu yang terjadi adalah orang yang bergerak jumlahnya jauh lebih banyak. Jadi masuk satu fakta tindakan yang tidak logis gitu, dan ini merupakan semakin memperkental satu rasa batin kita memang tidak adil, memang zolim, memang dasar ingin ngejahatin Islam dan umat Islam, dan ini merupakan sebuah tindakan tirani minoritas yang boleh dibaca oleh seluruh kaum muslimin. Kita harus membuat perhitungan dengan sikap seperti ini, begitu. Nauzubillah ya Bung Alfian. Jadi Bung Alfian, kalau dari berita yang saya bacakan ini, intinya, jadi gini,
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan, tidak ada penyekatan selama periode libur Natal dan Tahun Baru sesuai arahan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas. Intinya, sesuai arahan Presiden, tidak ada penyekatan, tetapi kita imbau. Kita serukan kepada seluruh masyarakat untuk tidak berpergian kecuali untuk tujuan-tujuan primer, kata Muhadjir selepas rapat terbatas tersebut. Ya, jadi Bung Alfian, pokoknya gitu. Ada kalimat pokoknya gitu-gitulah pokoknya. Akhirnya kita wajar saja kalau saya Bung Alfian melihat banyak umat Islam yang merasa didiskriminasi dengan terang-terangan. Dan kalaupun akhirnya kita bersuara, kita yang dianggap sebagai mayoritas yang radikal lah, yang suka banyak komplain lah. Padahal ketidakadilan itu atau diskriminasi itu nyata di depan mata kita, Bung Alfian. Nah, sikap kita harus bagaimana, Bung Alfian, menghadapi diskriminasi yang terus-terusan ini, Bung Alfian? Ya, pertama buat Bapak Muhadjir Effendi, Anda adalah seorang tokoh Muhammadiyah. Anda juga dikenal sebagai seorang tokoh dan kader PII, Pelajar Islam Indonesia. Saya sebagai junior Anda ingin mengingatkan, Anda juga harus berani dong. Jangan hanya mengikuti perintah begitu saja. Anda sampaikan, Pak Presiden, warga kita ini yang muslimnya hampir 90% loh Pak. Mereka juga nggak bisa diginikan gitu terus loh Pak. Nah, ini mungkin terhadap situasi itu sebagai sebuah logika yang lagi-lagi yang tidak logis. Bagaimana orang diberikan pengumuman akan peluang yang terbuka lebar, lalu orang dilarang untuk melakukan memenuhi hasrat pemenuhan peluang itu. Iya. Kan dengan tidak adanya penyekatan berarti boleh dong. Kalau boleh ya berarti mereka akan ngeluruk, mereka akan melakukan satu bentuk mobilisasi yang besar-besaran, dan itu sebagai hal yang sangat alamiah. Lah orang namanya boleh, orang dilarang aja orang pengen tetap berangkat, apalagi diperbolehkan dengan suasana-suasana kebatinan yang berhubungan dengan hari raya agama masing-masing. Kita tidak soal mau Natal mau apa segala macam, tapi jangan giliran umat Islam dihambat dengan terang-terangan, giliran agama lain kita bisa melihat apakah agama Kristen dengan Natalnya besok dan pernyataan yang sedang kita bicarakan, ternyata agama lain pun juga mendapatkan privilege atau mendapatkan posisi-posisi yang menurut kita nggak bisa kita terima, dan itu sudah sama kita tahu. Jadi sekali lagi untuk masalah yang berhubungan dengan sekat menyekat ini rasanya udah nggak usah ada lagi sekat menyekat, juga nanti nggak usah lagi diomong dari sekarang, dari jauh-jauh hari bahwa nanti ada klaster ketiga, nanti ada gelombang ketiga. Itu kelihatan betul antum tuh Anda tuh licik ya, dan saya pikir yang licik-licik ini Anda akan berhadapan suatu waktu. Seluruh kaum muslimin yang mayoritas ini akan menyatakan sikap secara, bukan hanya secara omongan, bukan hanya secara hati. Mungkin kita akan bergerak. Kami akan menolak apapun arahan Anda, karena Anda berbohong dan Anda zalim dengan umat Islam. Iya, Bung Alfian. Mungkin saya tambahkan sedikit dari beritanya. Benar yang Bung Alfian bilang tadi. Dengan dibilang tidak ada penyekatan, artinya kan orang bebas beraktivitas apa saja ya. Nah, tapi selanjutnya Muhadjir mengatakan tetap untuk mobilitas akan diperketat, bla 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 bla. Mungkin ini pertanyaan saya yang saya rasakan. Mungkin nggak sih Bung Alfian peraturan atau diskriminasi seperti ini itu akhirnya membuat benturan antar umat beragama. Jadi saya memandang ada orang yang ingin gitu umat beragama itu tidak saling rukun, malah mereka saling saling gontok-gontokan gitu, Bung Alfian. Ya, secara asumsi itu akan kita alamatkan pada pemerintah. Karena pemerintah yang melakukan hal itu. Jadi kalau terjadi konflik horizontal kaum beragama, nanti yang bertanggung jawab ya Pak Muhadjir Effendi yang menyampaikan pengumuman dari Pak Jokowi, ya Pak Jokowi yang mengarahkan di rapat terbatas itu. Jadi artinya kalau kemungkinannya bisa terjadi, tapi kita akan langsung menyebutkan penyebabnya adalah kebijakan yang memang sangat tidak berkeadilan, sangat zalim. Jadi kalau ditanyakan kemungkinan terjadinya konflik itu sangat besar, karena bagaimana komunitas mayoritas diperlakukan terus-menerus secara tidak adil, nggak boleh dihalangi, ditangkap, bahkan fenomena di penjaranya Habib Rizik kan sebuah tanda tanya besar, karena kesalahan beliau kalau mau dinisbatkan kepada yang lain kan juga
ada yang punya acara yang pengikutnya atau jamaahnya lebih banyak dari yang beliau alami, dan lebih menunjukkan tingkat kerumunan dan perlakuan, ternyata juga tidak ada apa-apa. Alih-alih dia akan dapat vonis hukuman penjara, hukuman bentuk denda pun tidak diberikan pada yang bersangkutan. Itu kira-kira yang bisa saya respon. Iya Bung Alfian, benar tuh. Yang tadi Habib Rizik kan beliau hanya bilang saya sehat. Orang bilang saya sehat di vonis 4 tahun yang awalnya, akhirnya diturunkan 2 tahun biar seolah-olah dianggap baik gitu pada umat Islam, Bung Alfian. Nah tapi itu Bung Alfian, dari kasus yang Bung Alfian ceritakan saja, saya ada berita lain Bung Alfian. Jadi ada seorang selebgram, dia kabur Bung Alfian dari Wisma Atlet, dari karantina. Dia kabur, malah harusnya dia itu kan bisa dibilang bukan orang yang pantas masuk Wisma Atlet gitu. Harusnya dia di hotel. Nah, dia orang yang berduit masuk ke Wisma Atlet terus kabur Bung Alfian. Nah, tapi disikapi malah tidak ditangkap dan tidak tidak disikapi yang sama seperti Habib Rizik. Nah, mungkin ini sebagai closing statement juga Bung Alfian, kalau terus-terusan begini, umat Islam akan terus terpojok, yang Bung Alfian sering katakan tirani minoritas, yang akhirnya kita mayoritas jumlahnya banyak tapi seolah-olah jadi kayak minoritas. Gimana Bung Alfian? Yang pertama, kita coba tegaskan dengan adanya kasus oknum ya apapun dia yang melarikan diri dari Wisma Atlet, itu kan berarti memberikan kode. Sebenarnya pandemi ini sinetron, bisa benar pandemi. Artinya kalau dia memang akan menimbulkan kebahayaan yang merupakan wabah yang membahayakan nyawa banyak orang, mesti tindakannya tidak akan terjadi pembiaran. Logikanya pertama di situ. Nah yang kedua, ini menjadi pesan, dan saya pikir dibacain berita ini akan menjadi akan menjadi sesuatu yang ditunggu oleh para pemirsa. Maka kita sama terus mengikuti dinamika kebangsaan kita, keumatan kita, dan kita punya keyakinan kuat bahwa siapapun orang yang bersikap tidak adil, sikap zalim, dia akan kita lawan, dan dari tangan mereka yang terus-menerus tidak adil, dan umat Islam akan menjadi posisi mayoritas yang berotoritas. Kalian yang minoritas harus menjadi minoritas yang tahu diri. Udah dikit jangan belagu, kalau anak Betawi bilang. Lo harus ikut aturan, gua juga ikut aturan. Aturan punya kita bersama, berlaku untuk kita bersama. Jangan aturan hanya buat yang mayoritas, sementara kalian ya minoritas semaunya. Catat bahwa kami sudah merasakan itu dalam jangka yang sangat panjang. Sekian untuk semua pemirsa. Kita jumpa lagi di Bacain Berita untuk episode yang akan datang yang menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.